datang ke rumahnya bukan pakai telepon, ngomongnya gitu, Bu, sedang punya misi dan visi apa dalam pelayanan? Lu ini menengah. Enggak, saya nggak punya misi dan misi apapun katanya. Serius Bu, serius. Emangnya kenapa? Ceritalah dua suami istri ini. Ya dua orang suami istri ini datang. Ceritanya gini, Bu, saya itu kemarin kan ada masalah. Saya itu sama istri mau jual tanah untuk menutup masalah kami, untuk menyelesaikan masalah kami. Ternyata tanah itu sampai jual harga sangat murah, orang kayu. Dan yang dahsyat, Tuhan akhirnya menolong saya menyelesaikan masalah saya bukan dengan rencana dan apa yang saya mau. Dia punya cara sendiri menolong saya sampai masalah saya selesai. Nah terus, cuma saya dan istri gergetan aja. Tanah segini bagus dia dijual dengan harga di bawah standar kok orang kayu. Terus setelah masalah kami selesai, kami coba jual kemarin, harganya cuma tinggi kamu saudara. Belum malah kayu itu saudara. Kami coba jual waktu kami butuh di bawah standar kayu, tapi ternyata Tuhan tolong kami pakai cara yang lain. Sekarang setelah masalah kami selesai, kami itu cuma ngetes kayu enggak sih. Masa kemarin dijual segitu gak ada yang mau. Sekarang coba kita tawarkan lagi bahkan dengan harga yang sangat tinggi. Malah laku. Nah terus masalahnya di mana? Setelah uang itu kami terima dengan harga tinggi, saya dan istri itu kok diingatkan Tuhan memberikan uang itu ke Anda. Saya pikir apa Anda punya visi misi apa ya yang sedang membutuhkan uang? Coba. Langsung Tuhan berkata ngomong, tidak ada Pak, saya tidak punya misi apapun hari-hari ini. Saya tidak punya misi apapun kecuali cuma cari jiwa, sharing dengan jiwa-jiwa itu dan ingin memfungsikan mereka buat kepentingan kerajaan surga. Kalau ditanya misi-misi yang lain saya lagi tidak punya. Saya terus dan Tuhan ngomong saya untuk kasih komitmen ke Anda. Ya Pak, takon Tuhan saudara. Saya tidak tahu kalau Anda tanya saya sudah punya misi-misi apa, tidak ada. Sekali disiplin yang seperti itu susah tetap ngomong nggak punya visi dan misi. Orang yang matanya melek, pakai kesempatan itu semua gue aja. Sekali lagi serius. Makanya Tuhan suruh kita jaga hati kita lebih dari yang lain yang patut dipelihara. Kalau enggak gampang licik hati kita. Itu yang membuat sekali lagi nggak pernah lihat yang ilahi muncul dalam hidup kita. Kerjaan kita, sekolah kita, keuangan kita, pelayanan kita, ngomong-ngomong terlalu sampai kita sendiri kerjanya bosan. Kok ini doa pelayanan ini? Kok gini aja kerjaan ini? Tapi kalau Anda dan saya lihat Yesus dilahirkan, itu exciting banget. Sesuatu yang ilahi itu sangat luar biasa. Wah, bikin hidup lebih dari hidup. Jangan jadi iklannya rokok, jadi iklannya kita. Terus gimana tuh setelah kamu bilang gak punya visi dan misi? Saya tunggu Bapak Ibu dengan ngobrol. Gimana? Nggak ada visi kok. Ya sudah, kita pulang aja. Ya sudah, silakan Anda pulang. Tapi sebelum pulang, rekan saya nanya, Pak, tanah yang baru kamu jual itu di mana Pak alamatnya, lokasinya di mana? Itu loh Bu, di jalan ini, lokasinya dekat ini Bu. Oh, ya depannya ada Indomaret ya? Ya sebelah kirinya ada ini. Itu kok ngerti? Sudah tahu ya? Tanahnya kamu baru jualin, duitnya kamu digerakkan kasih saya. Lokasinya di sini ada ini. Iya, saya tahu. Ya Tuhan Pak, yang beli Pak ini enggak? Bu ini enggak yang beli? Iya, lu ada tahu. Pak, itu Bapak Ibu yang membeli tanah. Dia berikan tanah itu aja. Ngomongnya kayak kamu diri punya visi misi apa? Aku bilang enggak punya. Sampai sekian hari dia telepon lagi, dia nanya lagi, aku tetap ngomongnya. Tapi berikan. Aku baru lihat dengan suamiku lokasi tanah itu. Dan makanya waktu kamu sebut alamatnya, aku langsung kenal karena kami baru lihat di sana itu tanah diberikan ke saya. Ya Tuhan, terus kalau begitu uang yang kamu terima pasti bukan buat saya. Loh gitu? Lah aku udah dikasih orang yang beli tanah yang bayar kamu ke saya ke tanah
saya. No. Itu pasti jatah hamba Tuhan yang lain, gereja yang lain, pelayanan yang lain, bukan saya. Itu orang yang bayar kamu, yang beli tanah, dia kasih tanah ke saya. Masa kamu yang terima uangnya juga kamu digerakkan kasih ke saya? Itu kan bagian pertama, bagian gereja yang lain, hamba Tuhan yang lain. Saya merinding. Kenapa? Karena tidak semua orang jaga hatinya sendiri. Jawab. Kalimat itu muncul nggak? Kalau Anda dan saya jadi rekan saya memikir, wah Yona Agus mengenai karena ini oke di seri kabel, tapi dia malah berdengar. Percayalah, di sifat banyak hamba Tuhan yang bisa dipercaya soal ini, soal itu. Masih ada Elia yang keren di hadapan Tuhan. Bahkan tidak cuma Elia yang terkenal, yang 1000 nabi yang tidak membawa Allah yang disebut, yang tidak dikenal, itu juga masih ada di hadapan Tuhan. Wah, dan akhirnya dia sudah pulanglah, berdoa minta Tuhan, bukan Anda menyalurkan ke siapa lagi, jangan ke saya. Karena orang yang bayar, orang yang membeli sudah berikan tanahmu itu ke saya. Saudara, gara-gara kalimat itu, suami istri tidak jadi pulang, lalu mulai ruginya. Keren dong ini. Maksudnya kan gimana? Ngobrol suami istri. Bahkan saya masih disitu ngobrol. Benar itu. Gara-gara jawabanmu seperti kami putuskan uang ini tetap buat kami. Orang lain memberi tanahnya, mungkin uang ini Tuhan mau pakai untuk membangunnya jadi sesuatu kemuliaan. Wah, kalau saya nggak bisa begitu, masa semua ke saya. Tapi saya bisa. Jarang kami menemukan yang seperti ini. Kalau orang lain menurut perkiraan kami dari Kak Dwi visi mendadak 2000. Dari ditanya nggak punya misi mendadak punya, mau ditawari duit dan tanah. Tapi ternyata Anda jujur, Anda ceritakan apa adanya. Dan ketika Anda tahu tanah yang kami jual itu orang lain yang sudah memberikan tanah itu kepada Anda tolak uang kita. Tapi justru gara-gara itu aku kok makin yakin ini memang uang untuk Anda, silakan pakai sepenuhnya kemuliaan Tuhan. Kami juga thank you sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak tolong kemarin mungkin tanah itu sudah saya jual untuk masalah Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tolong masalah kami dengan caranya Tuhan. Dan biar tanah ini dan duit yang kami terima untuk kemuliaan. Wah, saudara kalau dengar cerita dan kesaksiannya hati-hati. Jangan kesimpulannya, oh jangan Pak Pram supaya kabel tarik. Itu apinya lain, wah ada api mati loh saudara. Kerjakan dengan api yang benar, bukan api muslihat, tapi api ketulusan. Itu yang saya tadi katakan, bukan cuma virgin. Ini orang virgin saat punya fiancé. Saat punya kesempatan untuk tidak murni dia, tapi dia murni. Saat ada kesempatan untuk berzina, dia tidak berzina. Saat ada kesempatan untuk menipu, dia tidak jujur. Itu yang disebut virgin saat punya fiancé. Tetap murni, tetap perawan, walaupun punya kesempatan kehilangan kemurnian, tapi dia tetap murni. Wah, kalau dua family ini ada pada PS ini, saya kok yakin Kristus yang ilahi akan ngomong dalam hidup Anda dan saya. Serius, syarat melahirkan Kristus yang dahsyat itu bukan sekolah Alkitab, bukan punya gelar pendeta ini dan itu. Itu yang membuat saya juga tidak pernah mau pakai apapun. Akhirnya menulis nama saya pendeta Pramono 5 atau MT, Pak. Ngaco orang saudara. MTH itu artinya minta tambahan honor. Bahaya saudara. Yang STH siap terima honor ya. Tobat lah. Yuk kita mau belajar punya kemurnian konsisten tadi. Kita punya virginitas. Dan jangan punya virgin karena jomblo. Kenapa jujur? Bila bisa nipu, semua orang sudah tahu. Makanya saya tidak jadi nipu. Wah, tidak jadi apa? Nggak banyak polisi, nggak jadi maling. Coba ada polisi maling. Itu bukan yang Tuhan.
Walaupun sepi tidak ada orang tahu, tetap bergema di hadapan Tuhan. Selamat Natal. PS berapa ini? Selamat Natal PS itu. Tuhan mau titik yang rohani, yang ilahi ada pada Bapak Ibu Saudara dan saya. Lewat kerjaan kita, lewat rumah tangga kita, lewat sekolah, kuliah, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan. Tuhan mau titik yang ilahi bakal lahir dan nongol dalam hidupnya. Bangkit berdiri sama-sama ya. Bangkit berdiri sama-sama ya. Wah Tuhan, ini khotbah Natal rada berat tadi, saudara. Karena dengar lagu kawaan tadi, saudara. Saya jadi rindu menyampaikan kebenaran ini kebenaran rada berat ini. Tapi saya yakin di PS ini akan lahir Kristus Yesus Mesias yang keren. Gara-gara Tuhan menemukan orang-orang yang murni hatinya, tidak punya agenda apapun, melakukan ini, melakukan itu, ngomong ini, ngomong itu, rencana ini, rencana itu, tidak punya agenda apapun, kecuali cuma memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Wah, masyarakat Tuhan titiplah sesuatu yang ilahi di rahim PS3 ini. Karena Tuhan menemukan orang-orang yang virgin di dalam, bahkan virgin sementara punya fiancé, punya kesempatan untuk jahat, punya kesempatan untuk membalas, tapi kami memilih gak balas, punya kesempatan untuk bohong, tapi kami tetap jujur Tuhan. Wow, itu yang membuat saya percaya Kristus akan bukan cuma dilahirkan, Kristus akan dibesarkan dalam hidup dan saya. Katakan, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku, kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Beberapa sinode, beberapa gereja pesan sama semua gereja ini, kalau undang pembicara, pastikan dia gerejanya jelas, pastikan kependetaannya jelas, pastikan sekolah Alkitabnya jelas. Pendeta yang nggak jelas kependetaannya, sekolah teologianya, gerejanya, nggak usah diundang. Wow, ketika hal seperti itu nongol, beberapa gereja yang kenal saya bilang, Pak, gerejamu Pak jenengi Pak, Bapak jenengi Pak, orang punya kependetaan apa? Belakangnya saudaraku. Waduh Pak, kita bisa nggak boleh mengundang Anda? Ya sudah, nggak usah undang saya di gereja. Kamu ketemu saya di meja kopi aja, kita sambil ngopi kita sharing, saudara. Saya pikir tamat riwayat saya ketika banyak gereja seperti ini. Bagi saudara lihat, saya tidak pernah tamat. Bahkan hari-hari ini Tuhan percayakan banyak hal-hal baru untuk kami kerjakan. Bahkan bukan cuma saya, bersama dengan komunitas yang kami membawa 20 tahun. Bukan proyek yang ngecek-ngecek loh, miliaran loh saudara. Kami bangun sekolah di NDT, kami bangun sebuah pergerakan di banyak tempat, termasuk di Aceh, termasuk di Padang Pariaman, termasuk di Kalimantan, kami kirim terus. Wow, cukup orang melihat Yesus yang nyata bukan melihat kami tetap menanti Yesus yang everyday di dalam kami. Nyanyi lagu ini sama-sama, Yesus kau anugerah. Yesus anugerah terindah dalam hidupku, kau sungguh berarti di sepanjang jalanku. Sama-sama. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau termanis, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi kurnya sama-sama sebelum kita masuk ke live. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku.
mengalami gangguan di penglihatan, kiranya Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk mami yang akan berencana operasi, kiranya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan proses operasi dengan baik. Berkatilah Tuhan Yesus. Berkatilah ya Tuhan. Bapak Ibu yang kami ingin berdoa, silakan berdoa kepada Tuhan, minta sesuatu kepada Tuhan. You know my prayer. Mempersiapkan kiranya Tuhan berkati hamba-Hamba yang mengambil bagian di dalam persekutuan Natal ini, kiranya Tuhan berkati. Kopram Tuhan berkati. Sugeng Mariana yang akan kembali ke pasukan, Tuhan jaga lindungi juga. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan kami berjalan bersama Tuhan di tahun 2023. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Bapak Ibu silakan duduk. Oh, tunggu. Terakhir aja. Silakan duduk. Kepada Ibu yang pengurus Natal, pengurus kado, pertanyaannya demikian. Tunggu. Terbuat dari apakah Batranuh itu? Kayu? Oke, pertanyaan diganti. Siapakah laki-laki yang tinggal di Betania yang dibangkitkan Yesus dari kematian? Depannya L. Oke, pertanyaan kedua. Siapakah yang berkuasa di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam? Depannya M. Oh iya, silakan ambil hadiah. Kopram, Lukas 6:38. Oh, sudah pasti hafal. Silakan Kopram, karena engkau memberi maka iya, silakan diambil Kopram. Jadi kan dikasihkan orang, ambil kan? Gitu ya. Sudah. Masih ambil lagi ya. Oh, terserah. Saya ambil lagi. Pertanyaan terakhir. Yang ini ngacung ya. Apakah siapakah nama
Acun paling dulu. Nama anak-anak ini buat yang belum dapat ya. Anak-anak Ishak, silakan. Ada 2. Ayo, anak-anak Ishak. Ya. Oke, ambil. Ya. Yang kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Tunggu berarti anak nggak boleh kembalikan sini dulu. Ini kan temanku jadi izin ya kau sudah ngamuk ya. Pertanyaan kedua, siapakah yang datang kepada Pilatus untuk minta mayat Yesus dan menguburkannya? Depannya gini. Ya, pertanyaan lagi.